Lanjut. Soal nomor 25. Siswa dapat menganalisis upaya menekan pertumbuhan penduduk. Bagaimana cara pemerintah menekan pertumbuhan penduduk? Menekan pertumbuhan penduduk artinya membatasi jumlah anak yang lahir, ya, agar tidak terjadi ledakan penduduk. Misalnya dengan program keluarga berencana 2 anak cukup yang sudah digalangkan, kemudian penggunaan alat kontrasepsi, kemudian membatasi jarak kehamilan, kemudian melarang pernikahan atau membatasi pernikahan dini, nikah muda, atau mengatur rentang jarak antar kelahiran satu dan kelahiran yang baru, misalnya seperti itu. Jadi ada jaraknya. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi ledakan pertumbuhan penduduk, atau dengan cara kemudian menggalangkan program transmigrasi, yaitu penduduk yang wilayahnya padat atau wilayah yang penduduknya padat, kemudian penduduknya sebagian disebar ke daerah yang tidak padat penduduknya. Maka ada namanya pemerataan penduduk, seperti itu. Sekira untuk upaya-upaya ini ya dapat dikembangkan lagi, misalnya dengan sosialisasi, dengan peraturan yang ketat misalnya juga, dan sebagainya. Kemudian lanjut, siswa dapat mengkategorikan jenis perubahan sosial budaya. Perubahan sosial itu pasti terjadi, ya, maksudnya itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Akibat apa? Akibat adanya pengaruh. Contoh misalnya pengaruh dari luar, adanya akulturasi budaya yang datang kemudian bercampur dengan budaya yang baru, kemudian terjadilah perubahan. Perubahan sosial terjadi di masyarakat, bisa terjadi dalam berbagai macam aspek. Ada perubahan dilihat dari segi sistem, ada yang perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial, ada yang perubahan yang terjadi pada imaterial menjadi material. Jadi macam-macam jenis perubahan. Kemudian perubahan juga ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Ada juga perubahan yang cepat atau revolusi, dan ada juga yang lambat atau evolusi. Selanjutnya ada perubahan yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki, ada perubahan yang mengarah kepada kemajuan, dan ada juga perubahan yang mengarah kepada kemunduran. Jadi kategorinya itu banyak. Yang penting kita harus ingat saja kategori apa. Apakah perubahan dilihat dari waktunya, dilihat dari perencanaan, atau dilihat dari dampak. Ada perubahan yang dampaknya besar, ada juga yang dampaknya kecil. Misalnya apa yang dampaknya kecil, gaya rambut, itu, atau model pakaian, dan lain sebagainya. Lanjut, soal nomor 27. Siswa dapat menerapkan penggunaan teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan, contoh misalnya penggunaan internet untuk pembelajaran via interaktif jarak jauh, atau pembelajaran dengan menggunakan ruang guru misalnya, contoh yang dimana siswa dapat menonton kapan saja, di mana saja pelajarannya, dengan cara memutar video atau dengan membuka YouTube. Dia bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Terus penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat mempermudah guru dalam memberikan penilaian, menjadi alat atau media untuk menyampaikan pesan informasi kepada siswa dengan cepat. Dapat juga digunakan untuk pembelajaran yang menarik. Jadi program penggunaan teknologi dalam pendidikan di era globalisasi ini dapat diterapkan dengan baik dan juga dapat dimanfaatkan dengan baik, baik itu dari pendidik maupun siswa, untuk meningkatkan tingkat
pembangunan indeks pendidikan atau pengetahuan, menambah ilmu pengetahuannya. Selain pendidikan formal, informal maupun pendidikan yang lainnya, dapat menggunakan penggunaan teknologi pendidikan. Lanjut nomor 28, siswa dapat mengkategorikan bidang-bidang dalam globalisasi. Bidang-bidang apa sajakah yang terjadi dalam era globalisasi ini? Ada dalam bidang komunikasi, transportasi, bidang pendidikan, bidang sosial dan budaya, bidang politik, dan lain sebagainya, ekonomi. Kenapa? Karena saat ini batas, apa sih arti globalisasi itu ya, yaitu batas-batas wilayah menjadi pudar. Tidak ada satu negara pun atau satu wilayah yang kemudian tidak bisa kita ketahui. Karena itulah makanya disebut dengan adanya globalisasi ini jarak itu menjadi tidak berarti. Waktu juga menjadi efisien. Sesuatu yang bisa dilakukan biasanya dalam waktu yang lama bisa dilakukan dengan waktu yang cepat. Itulah kemudian globalisasi ini. Bidang-bidangnya apa saja? Ya tadi macam-macam. Bidang ekonomi kah, bidang pendidikan, bidang transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 29, siswa dapat menjelaskan dampak negatif globalisasi. Jadi dampak negatif dari globalisasi yaitu dampak yang tidak diinginkan namun terjadi. Misalkan dengan adanya globalisasi maka muncullah atau masuklah budaya-budaya yang tidak sesuai dengan karakter budaya asli Indonesia, misalnya seperti itu. Kemudian dengan adanya globalisasi juga dalam bidang perdagangan, munculnya benda-benda atau barang-barang selundupan, barang-barang terlarang, misalnya senjata, kemudian alat narkoba dan lain sebagainya. Itu karena adanya juga globalisasi. Munculnya juga paham-paham ideologi yang radikal, ekstremis, juga dapat diakibatkan karena dampak negatif dari globalisasi. Munculnya gaya hidup kebarat-baratan, westernisasi, hedonisme dan lain sebagainya, itu juga bisa disebabkan oleh globalisasi. Dampak negatif atau dampak buruk dari globalisasi. Selanjutnya nomor 30, siswa dapat menyimpulkan akibat perubahan sosial budaya. Apa sih akibat jika terjadi perubahan dalam sosial dan budaya? Maka tentu saja akan terjadi yang namanya akulturasi, ada asimilasi, ada budaya baru ataupun ada budaya campuran apabila diterima dengan baik misalnya, atau juga akan terjadi konflik antar budaya. Akan terjadi sebuah perubahan yang tadinya mungkin budaya dan sosial itu sangat kuno, kemudian dengan adanya budaya baru menjadi ada sesuatu yang berubah, menjadi berbeda, memiliki nuansa yang baru, lebih modern. Kemudian bisa terjadi perubahan sosial yang baik, bisa juga terjadi perubahan sosial budaya yang buruk. Apabila kemudian itu dapat disaring, mana yang baik kita ambil, mana yang tidak baik kita buang, sehingga yang terjadi nanti akibat dari perubahan sosial budaya itu adalah sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Kemudian nomor 31, siswa dapat mencirikan perdagangan internasional. Apa sih ciri-ciri perdagangan internasional? Yang pertama, kita kenal ada konsep ekspor dan impor. Ekspor artinya barang yang dari dalam ke luar negeri. Kemudian kalau impor adalah barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ciri-ciri perdagangan internasional yaitu dilakukan antar negara.
Di ciri-cirinya yang pertama dilakukan antar negara. Kemudian memiliki alat pembayaran, sistem pembayaran yang kemudian itu dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Misalnya penggunaan mata uang asing. Karena untuk melakukan perdagangan internasional kita membutuhkan mata uang asing untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, dalam perdagangan internasional juga ini memiliki berbagai macam manfaat apabila kita dapat meningkatkan impor, yaitu dapat meningkatkan ekspor barang. Karena dengan semakin banyaknya ekspor barang yang dibawa ke luar negeri, maka semakin banyak pula mata uang asing yang nantinya akan menjadi simpanan devisa negara.